hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk hidup diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menumbuhkan dan mematikan makhluknya, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Anak yang soleh tentu meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Buktinya ia rajin beribadah dan berdoa dan menjadi hamba yang takut melanggar larangan Allah. Ia selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Paham ya anak-anak? 7 menit lagi, Bu. Ya? 7 menit lagi. Kenapa, Pak? 7 menit lagi. 10 menit lagi ya, oke. 7 menit lagi. Iya. Pernahkah kalian melihat kapal? Pernahkah kalian melihat pesawat? Kira-kira kalian menanggapinya apa? Kalau Ibu mau bertanya, masinisnya atau pengemudinya ada berapa? Ada 1. Nah, Allah itu Maha Satu, anak-anak, tidak bisa diduakan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ikhlas yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Maha Esa dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Coba lihat anak-anak Ibu, ada gambar mobil, ada gambar kereta, ada gambar pesawat. Ini dikemudikan oleh masinis atau pilot dan ini ya. Bayangkan kalau kira-kira ada 2 pengemudi ya, bayangkan apa yang terjadi, pesawatnya bagaimana. Nah, alhamdulillah sebagai contoh Allah Maha Esa, Allah Maha Satu ya, digambarkan ini diteliti ya, Allah menurunkan contoh-contoh di muka bumi ini supaya kita mengenal Allah dan meyakininya. Allah Maha Esa, tidak boleh ada yang disembah selain Allah. Bagaimana cara penyembahannya? Coba diperhatikan, 5 kali sehari semalam kalian melaksanakan sholat 5 waktu. Apa yang kita lakukan itu adalah menyembah hanya semata-mata karena Allah. Misalkan kalian sakit, kalian dikasih ujian sama Allah, maka tidak boleh menduakan Allah atau artinya meminta sesuatu kepada selain Allah. Cukup dengan melaksanakan sholat, dengan berikhtiar, berdoa dan berusaha ke dokter kalau kalian sakit, habis itu bertawakal, ya semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mendatangi kepada seseorang yang kiranya tidak sesuai dengan syariat di dalam Al-Quran, kalau misalkan metodenya salah ya. Begitu juga dengan alam semesta, semua yang mengatur adalah Allah yang satu, Allah yang disembah oleh semua manusia. Allah tempat manusia memohon sesuatu, Allah adalah satu-satunya Tuhan di dunia ini. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan yang lain. Tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Itulah maksud bahwa Tuhan itu Maha Esa. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Silakan. Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Dua menit lagi ya, Bu. Berapa? 2 menit lagi. Ananda Al,
bisa bertanya? Iya Bu, mau nanya, Ya. saya masih bingung. Allah kok kenapa kok nggak kelihatan ya Bu? Kenapa? Kenapa Allah tidak kelihatan Ibu? Oh iya, Allah tidak berwujud Ananda, tidak berwujud, tetapi kita meyakini bahwa Allah itu ada contohnya seperti angin. Ya, Allah memberikan sebuah contoh seperti angin yang ditiupkan itu tidak kelihatan Ananda, cuma kita merasakan kehadirannya, bisa sejuk ya. Contoh lagi yang kedua, matahari. Matahari ada berapa? Hanya satu, tetapi seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini semua merasakan adanya matahari, ya. Seperti itu Ananda. Iya Bu, Pak. Ya, sudah paham semua. Insya Allah Ibu akan menyimpulkan pada siang hari ini, yaitu Allah Maha Esa. Kesimpulan yaitu Allah Maha Esa itu artinya adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya, berbeda dengan makhluknya. Semuanya paham? Ya, oke. Kalau seperti itu, Ibu akan membagi sebuah kelompok ya. Kelompok 1, Ananda mencari teman, pilih ketua kelompoknya masing-masing dan mendiskusikan tentang materi tadi, catat dan itu Allah buktikan bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi atas segala makhluknya. Terus yang kedua, masing-masing kelompok memberikan